Shalom, adik-adik yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Karena ini sedang di masa pandemi, kakak berharap adik-adik selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang percaya kepadanya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, bangsa Israel sudah lama hidup dengan damai, tetapi mereka melupakan Tuhan. Akibatnya, Tuhan menghukum bangsa Israel melalui orang-orang Midian yang hidup di sekitar orang-orang Israel pada masa itu. Tuhan mengizinkan orang-orang Midian untuk mengganggu bangsa Israel, merampas hasil ternak milik bangsa Israel, merampas hasil tanaman milik bangsa Israel, baik itu berupa sayur ataupun hewan peliharaan mereka seperti keledai maupun lembu, sehingga bangsa Israel tidak memiliki apapun. Hal itu membuat bangsa Israel sangat menderita. Jumlah orang Midian itu sangat banyak adik-adik. Orang-orang Israel merasa takut dengan orang-orang Midian. Mereka pun hidup di gua-gua yang ada di gunung selama kurang lebih 7 tahun. Dalam masa penderitaan itu akhirnya mereka berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan pun mendengar seruan dan doa bangsa Israel melalui salah seorang yang dipilih dari antara mereka, yaitu Gideon. Adik-adik, Gideon ini adalah seorang petani ya. Dia berasal dari keluarga yang kecil. Dia juga adalah anak bungsu dari saudara-saudaranya yang lain atau anak yang paling kecil dari saudara-saudaranya. Tuhan pun mengirimkan malaikatnya untuk berjumpa dengan Gideon dan menyampaikan bahwa Gideon akan melawan orang-orang Midian. Ketika mendengar itu, Gideon tidak percaya. Lalu dia mengatakan kepada malaikat Tuhan, "Tidak mungkin, itu bukan saya. Karena saya ini hanyalah seorang petani. Saya juga masih muda. Saya tidak mungkin sanggup untuk melakukan pekerjaan itu. Saya tidak mungkin dapat mengalahkan orang-orang Midian." Lalu malaikat Tuhan itu menjawab, "Gideon, Aku yang telah memilihmu. Aku akan membuatmu menjadi kuat dan berani sehingga kamu sanggup untuk mengalahkan orang-orang Midian." Adik-adik, Gideon mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Lalu dia berkata lagi kepada malaikat Tuhan, "Kalau begitu, berikan saya tanda yang menjadi bukti bahwa benar bahwa saya ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari orang-orang Midian." Tuhan memberi tanda kepada Gideon. Hari itu Gideon bergegas pulang ke rumahnya, lalu dia membawa makanan berkuah. Kemudian makanan berkuah itulah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dia juga membawa roti dan daging ke hadapan malaikat Tuhan, lalu diletakkannya di atas sebuah batu. Kemudian malaikat Tuhan menyentuh daging dan roti itu dengan menggunakan ujung kayu yang dipegang oleh malaikat Tuhan. Ketika ujung kayu menyentuh daging dan roti tersebut, daging dan roti itu terbakar habis. Seketika daging dan roti terbakar habis, malaikat Tuhan pun lenyap dari hadapan Gideon. Gideon pun menjadi sadar. Dia katakan, "Oh, berarti memang benar malaikat itu diutus oleh Tuhan kepadaku untuk menyampaikan bahwa sayalah yang dipilih oleh Tuhan untuk mengalahkan orang-orang Midian." Hari berperang pun tiba. Maka dipilihlah 32.000 pasukan dari orang-orang Israel untuk melawan orang-orang Midian sejumlah 135.000 orang.
Adik-adik, kalau dilihat dari jumlahnya tentu saja jumlah orang Midian itu lebih banyak daripada orang-orang Israel. Meski demikian, Tuhan berkata kepada Gideon, "Gideon, jumlah itu terlalu banyak. Sampaikanlah kepada mereka bahwa bagi yang merasa takut tidak perlu ikut berperang. Tinggal di rumah saja, tidak usah ikut berperang." Lalu Gideon menyuruh pasukannya yang merasa takut untuk tinggal di rumah. Adik-adik, dari 32.000 orang tadi, ada 22.000 orang yang merasa takut. Sehingga tersisalah 10.000 orang yang berani untuk melawan orang-orang Midian. Lalu Tuhan katakan lagi kepada Gideon, "Gideon, jumlah itu masih terlalu banyak. Suruhlah 10.000 orang itu untuk pergi ke sungai dan meminum air daripada sungai itu. Perhatikan cara mereka minum. Perhatikan jika ada yang meminum air sungai dengan menggunakan tangannya langsung. Dan mereka yang meminum air sungai tanpa menggunakan tangan atau langsung menggunakan mulut." Lalu Gideon menyuruh pasukannya untuk meminum air daripada sungai itu. Dia memperhatikan dengan seksama cara mereka meminum air sungai tersebut. Adik-adik, dari 10.000 orang tadi, ternyata hanya ada 300 orang yang meminum air sungai dengan menggunakan tangannya. Yang lain tidak menggunakan tangan, mereka langsung meminum air sungai dengan menggunakan mulut. Maka dipilihlah 300 orang tersebut bersama dengan Gideon untuk melawan orang-orang Midian. Gideon pun meminta petunjuk kepada Tuhan. Lalu Tuhan sampaikan kepada Gideon untuk pergi ke perkemahan orang-orang Midian. Gideon memilih salah seorang pasukannya untuk bersama-sama dengan dia pergi ke perkemahan orang Midian secara diam-diam. Nah, adik-adik, setibanya di sana, mereka melihat pasukan orang Midian itu begitu banyak. Dan tanpa sengaja mereka mendengar ada orang Midian yang sedang bercerita dengan temannya yang lain. Dia mengatakan seperti ini, "Kamu tahu enggak, saya tuh mimpi loh bahwa Tuhan membuat orang-orang Israel itu menang melawan kita." Nah, adik-adik, ketika Gideon mendengar orang Midian itu berkata seperti itu kepada temannya, dia sangat bersyukur. Lalu kembalilah dia dengan sukacita ke perkemahannya. Menjelang malam atau ketika hari hampir gelap, Tuhan memerintahkan Gideon dan pasukannya untuk menyerbu perkemahan orang-orang Midian. Ketika dekat dengan perkemahan orang-orang Midian pada saat itu, mereka meniup sangkakala sekeras-kerasnya sambil memecahkan kendi-kendi yang mereka bawa. Mereka juga berteriak, berkata, "Tuhan berperang bersama dengan kami. Gideon berperang bersama dengan kami." Adik-adik, ketika orang Midian mendengar suara sangkakala yang begitu keras dan suara kendi yang dipecahkan bersama dengan teriakan orang-orang Israel, tentu saja mereka kaget ya dan ketakutan. Lalu mereka berpikir, wah, ini pasti jumlah orang-orang Israel lebih banyak daripada kita. Maka mereka menjadi ketakutan. Di tengah-tengah ketakutan itu mereka lari. Ada yang saling bertabrakan satu dengan yang lain, ada yang jatuh kemudian berdiri lagi lalu lari lagi. Sampai akhirnya orang-orang Israel dinyatakan menang melawan orang-orang Midian. Adik-adik, lagi-lagi Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang Israel. Sebab Tuhan berperang melawan orang-orang Midian melalui Gideon dan 300 pasukannya yang terpilih.
Tuhan membuat orang-orang Israel menjadi berani untuk melawan orang-orang Midian. Tuhan menolong mereka yang berani dan percaya bahwa Tuhan ikut berperang bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini itu terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7 sampai 9. Bagi adik-adik yang duduk di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang sudah bisa membaca, silakan dibuka Alkitabnya. Hakim-Hakim terdapat di dalam Perjanjian Lama. Bagi papa dan mama di rumah, silakan dibantu anak-anaknya untuk membuka Alkitabnya. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7 sampai 9 yang berkata, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu." Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang Gideon, bagaimana Tuhan menolong Gideon dan orang-orang Israel yang percaya kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur kepadamu atas kasih setia Tuhan bagi kami anak-anak sekolah minggu dan papa, mama, bahkan seluruh jemaat Dua Tarakan. Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah memeliharakan kami. Bahkan Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan menyatakan kuasa, Tuhan menyatakan kasih pertolongan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga Gideon dan orang-orang Israel berhasil mengalahkan orang-orang Midian. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak sekolah minggu untuk selalu percaya bahwa Tuhan juga akan menolong kami, menjaga kami dari COVID-19, kami terhindar dari pandemi COVID-19, kami dimampukan untuk belajar secara online di rumah melalui bimbingan papa dan mama. Tuhan Yesus, meskipun saat ini kami belajar secara online, tapi kiranya materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru melalui Papa dan Mama dapat kami mengerti dengan baik. Demikian juga dengan Papa dan Mama, kiranya Engkau berikan mereka kesabaran, kekuatan dalam mereka mendidik dan mengajar kami di rumah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi teman-teman kami, teman-teman sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Dua Tarakan bersama dengan kakak-kakak pelayan. Tuhan kiranya menjaga dan melindungi kami semua, sehingga ketika pandemi ini berakhir, kami boleh bersekutu kembali di rumah-Mu yang kudus. Kami berdoa juga bagi Bapak Pendeta bersama dengan keluarga, Bapak Ibu Majelis, dalam tugas, dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Tuhan kiranya menolong dan menyertai. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dan kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Yesus, yang adalah sahabat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.